Halo, halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, saya agak tertarik ini dengan pernyataan dari juru bicara dari Pak Prabowo Daniel Anzar yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu nantinya berencana untuk membuat presidensial club lah, begitu ya, katakanlah gitu. Itu tapi tempat kumpulnya para mantan-mantan presiden gitu membahas berbagai persoalan bangsa dan negara. Saya kalau nggak salah Anda sendiri juga beberapa kali juga membicarakan soal ini, tapi idenya kelihatannya beda dengan yang Anda bayangkan ini ya. Ya, saya membayangkan dulu eh, ada semacam forum sore hari biasanya itu untuk memulai percakapan tentang semua isu publik lokal, regional maupun global tuh. Tidak harus formal, tetapi ada tokoh. Misalnya ada minggu ini ada rektor UI Mm-mm. bicara tuh soal stunting, lalu dikerumuni oleh mahasiswa. Prabowo ada di tengah tuh, dengar juga perspektif wartawan, budayawan. Jadi temanya bisa beragam. Tetapi ini bukan kumpulan tokoh-tokoh yang udah pernah jadi presiden. Jadi bukan Oh, presiden klub sebetulnya, tapi mm. forum presiden untuk mendengarkan isu publik. Saya Oh, bayangkan itu dulu karena saya tahu dulu Presiden Prancis itu François Mitterrand membuat itu dalam upaya untuk mengimbangkan antara oposisi dan mereka yang memang beroposisi pada kabinet tapi tidak sekeras misalnya partai buruh yang demo itu di Prancis itu kan. Jadi mm-mm. ini semacam buffer area di mana presiden bisa mendengarkan langsung kritik akademis atau bahkan kritik ideologis terhadap kebijakan dia tuh. Itu yang Oh, kita bisa bayangkan tuh. Tapi kalau oh, forum presiden itu artinya Megawati ada di situ, terus mm. SBY ada di situ. Lo mau bicara apa? Kan ini Iya, pembicaraan yang juga nggak nyampe karena bagaimanapun di presiden-presiden ini ya udah out of date mm. tentang isu-isu mutakhir ini kan. Ya. Itu mungkin bedanya begitu tuh ya. Tapi silakan aja bikin forum presiden atau presiden klub itu dan kita tunggu pasti hari ini kalau dia bikin setiap minggu itu ya isunya itu juga tuh. Dan kita nggak akan dapat kebaruan pikiran tuh, novelty atau radical ideas di situ. Itu kayak ya, kalau dalam bentuk kecil town hall meeting gitu ya. Ya, town hall meeting sebetulnya. Dan Mm. meeting semacam ini kan dimaksudkan untuk ngumpulin isu, tapi ada pembahasan itu. Lalu di ujungnya mungkin Pak Prabowo kasih semacam public address, lalu dikutip oleh pers, lalu dibandingkan dengan isi kebijakan di dalam kabinet. Jadi ada bocor halus kira-kira tentang Mm. isi pembicaraan di kabinet. Itu lebih memungkinkan orang melihat bahwa, oh kalau begitu Prabowo itu tidak inklusif, tidak eksklusif di dalam pembahasan politik karena dia memasukkan banyak tokoh lain tuh yang memang partai-partai yang punya portofolio nggak usah ikut di situ kan. Jadi Mm. ada kabinet, ada kekuasaan koalisi di parlemen, tapi ada masyarakat sipil yang mengolah Ah. isu-isu itu dan presiden mau mendengar itu. Ya, tapi saya kira itu tidak harus setiap pekan gitu ya, berapa secara berkala, tapi setidaknya presiden itu tidak teraliniasi begitu ya, Iya, hanya betul. dapat laporan-laporan dari para menterinya yang kadang-kadang sebenarnya apalagi kalau dari partai politik punya kepentingan masing-masing kan begitu. Ya, itu yang bahkan gitu saya usulkan dulu itu di zaman Jokowi dulu itu supaya Hmm. bikin aja karena Pak Jokowi kurang kapasitas di backup dong. Hmm. Jadi jangan KSP itu jadi lembaga formil yang manggil-manggil orang terus justru kasih nasihat pada masyarakat sipil. Kalian mesti dapat harus minta Jokowi mendengarkan nasihat dari luar kan itu Hmm. poin tapi Hmm. nggak pernah dibuat Hmm. forum itu. Oh, oke, oke. Jadi saya kira ini beda ya karena saya terkejut juga ini apa jangan jangan masukkan Bung Rocky nih soal apa presidential club gitu. Beda rupanya. Ya tetap kita lihat betapa nggak nyampe juga idenya kalau sebenarnya Hmm. presidential club itu apa itu. Jadi SBY Hmm. akan ngomong hal yang kita udah tahu tuh. Lalu Ya. raise isu yang sebetulnya orang akan ingat ya kan ada AHY di situ ngapain ada SBY lagi di situ kan. Hmm. Hmm. Jadi demikian juga presiden siapa misalnya presiden wakil presiden Yusuf Kala aja kita tahu bahwa Hmm. Yusuf Kala pernah jadi wakil presiden 2 kali. Jadi kita tahu apa kimia Yusuf Kala dengan Pak Jokowi dengan Pak SBY. Ibu Mega misalnya Ibu Mega pasti juga bicara hal-hal yang bagi dia menjengkelkan partai dia kan itu Ya. intinya tuh. Lain kalau forum itu dibuka untuk kepentingan public expose sesuatu yang diperlukan oleh presiden untuk nanggapi keadaan dunia, nanggapi keadaan lingkungan, soal perburukan segala macam. Jadi ini semacam clearing house sebetulnya tentang Hmm. isu tapi tidak dilakukan di forum formal itu percakapan kan itu saya bayangkan ini semacam
percakapan kecil di antara presiden dan beberapa tokoh yang secara rutin membrief Presiden Prabowo. Atau dulu saya bahkan usulkan supaya Presiden Jokowi itu di-brief. Jadi setiap kali selesai briefing sore itu, ya foto-foto kecil-kecil, bercanda-bercanda, tetapi ada yang dibawa oleh Presiden, 5 poin atau 6-7 poin yang dikantongi Presiden. Ya, ya. Nah, ini So, menarik ya, karena kan sejak ketika kita tahu bahwa Pak Prabowo menyatakan bahwa akan meneruskan pemerintahnya Pak Jokowi kan, dan kita tahu paradigma Pak Jokowi itu kan yang disebut kerja 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 kerja. Pak Jokowi misalnya kemarin sudah menyatakan begitu. Nanti saya udah sampaikan pada Pak Prabowo agar begitu dilantik langsung kerja. Kan selalu seperti itu. Dan Gibran juga baru saja menyatakan bahwa mereka begitu dilantik langsung kerja 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 kerja. Nah, tapi apa sebenarnya kerja itu? Karena saya kira meskipun tidak ada visi menteri atau yang ada visi presiden, dengan menyatukan berbagai di kabinet dengan berbagai kepentingan yang begitu banyak, partai-partai yang begitu banyak, itu kan perlu waktu yang khusus untuk menyamakan visi itu sendiri kan, Bung Rocky. Nggak bisa langsung gas kerja itu. iya, itu pentingnya tadi percakapan. Kalau presiden punya KSP misalnya, KSP itu kan dibuat untuk menservis presiden. Ya. Lembaga-lembaga lain, lembaga penasihat, Dewan Pertimbangan Presiden, itu tentang isu-isu khusus tuh, yang secara rutin dipantau di publik. Tetapi kalau presidential forum seperti yang saya maksud itu cair sekali, tetapi justru dalam cara yang cair itu presiden dapat semua perspektif. Itu intinya kan, dia tidak di brief untuk satu perspektif, dia sendiri yang mendengarkan, dia ambil kesimpulan, lalu itu dia bandingkan dengan hasil riset di Dewan Penasihat Presiden misalnya, hasil proposal oleh KSP misalnya. Jadi itu maksudnya. Nah, itu juga akan jadi backup untuk kerja-kerja. Jadi kalau kerja itu hanya datang dari keputusan kabinet, ya buat apa Gibran ada di situ? Ya biarin aja Prabowo yang putusin kan, bahwa kerja atau tidak kerja. Tapi Gibran tentu mau cari tagline juga, bahwa itu seperti yang dilakukan oleh Jokowi, yaitu kerja yang Prabowo pun bisa lakukan, kata Buya Hamka kan. Sebetulnya poin-poin itu yang kita mau pastikan. Kalau kerja, apa yang mau dikerjain? Kalau tidak dituntun oleh metode, tidak dihasilkan oleh persaingan perspektif yang dia peroleh dari dalam maupun dari luar kabinet. Jadi itu intinya, tuh pentingnya percakapan publik itu didengarkan melalui forum tadi, tapi ternyata forumnya forum presiden atau presidential club, ya itu nggak akan jalan juga. Ya, 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 ya. Nah, ini saya kira penting ya ke depan untuk tetap kita semacam ajukan proposal, kita desakkan semacam agenda begitu ya, Bung Rocky, karena kita melihat situasi yang bahwa Pak Prabowo yang menyatakan melanjutkan semua Pak Jokowi, itu mesti kita ingatkan ya, kalau polanya Pak Jokowi seperti kita tahu, pokoknya semua hajar dulu deh, urusannya belakangan, kan kira-kira gitu. Dan itu terlihat dari proyek-proyek yang ada pada Pak Jokowi, dan tanda-tandanya bahwa Pak Prabowo nanti akan panen proyek-proyek mercusuar yang mangkrak itu kan sudah di depan mata. Nah, itu misalnya kita bayangin ada presidential club seperti dibayangkan oleh juru bicara Pak Prabowo, yang tentu juga dia udah nguping ide-ide istilah Pak Ya. Prabowo. Lalu Pak Jokowi ketemu dengan Pak SBY di presidential club, ngomong apa mereka tuh Ya. tentang proyek-proyek yang mangkraknya Jokowi kan, dan yang dulu juga dilihat Jokowi soal mangkraknya Wisma Atlet segala macam. Demikian juga Ibu Mega mau ngomong apa dengan Jokowi, karena ketegangan itu tidak mungkin dicarikan hanya lewat presidential club ala Gerindra atau ala Prabowo. Kan itu nggak masuk akal tuh. Jadi kemungkinan perpecahan justru akan terjadi dengan adanya presidential club. Lain kalau itu forum masyarakat sipil, forum akademis yang diperluas setiap mungkin 2 minggu sekali, itu ada pertemuan seperti itu. Jadi bedanya di situ, beda esensinya di situ sebetulnya. Ya, oke. Nah, sekarang ini kalau kita fokus lagi ya, Bung Rocky, pada realitasnya ya, pada realitas bahwa kita mesti lihat sekali bahwa itu under apa, jomplang sekali lah antara Pak Prabowo dan dengan Gibran itu ya, dan diharapkan padahal Gibran itu kan nanti meskipun dia ban serap, tapi dia menjadi orang kedua, menjadi partner dari Pak Prabowo. Tapi kalau lihat dari sekarang kita bisa membayangkan ya bahwa betul-betul nanti yang disebut ban serap itu ya itu sempurnanya pada Gibran, saya kira. Iya, coba lihat kalimat Gibran pertama itu. Begitu dilantik kami akan langsung kerja. Itu Ya. kan
apa itu nggak ada ide yang membuat kita bergairah apa yang mau dikerjain. Kan mestinya ada semacam official statement dari Gibran yang adalah pasangan Presiden Prabowo tentang keadaan dunia misalnya itu. Dia raise isu itu supaya itu jadi panduan untuk menghitung kemampuan Indonesia bertanding ulang, memperoleh legitimasi supaya investor asing bisa masuk ke Indonesia tuh kan. Kan mesti begitu kan. Jadi Ya. bukan sekedar kerja itu ya diketawain orang aja apa. Memang menunda pasti harus kerja, tapi kerja dengan metode, kerja dengan visi, kerja dengan konsep, beda dengan kerja asal kerja. Dan yang kita lihat selama ini yang dilakukan Jokowi asal kerja, supaya langsung selesai, supaya langsung gunting pita, supaya langsung ditulis secara headline bahwa Jokowi habis resmikan ini, resmikan itu. Yang 2 bulan kemudian dia jual pada asing dan nggak mau lagi konferensi pers kan karena malu sebetulnya. Yang tiba-tiba mangkrak karena perencanaannya kacau. Kan itu hal-hal semacam ini yang membuat kita melihat bahwa ya pasti Pak Prabowo akan terganggu dengan kapasitas Gibran yang dia mungkin minta untuk membantu, tapi ya, akhirnya bukan membantu, tapi justru mencelakakan kebijakan-kebijakan Prabowo karena kritik akan datang. Setiap kali Gibran ngomong, pasti kritik akan datang dan kritik itu terarah pada Prabowo bukan pada Gibran karena Gibran sekedar wakil presiden. Ya, tapi kalau kita lihat ya, Bung Rocky, begitu banyaknya kepentingan politik yang coba ditarik masuk, dijejalkan di dalam kabinet Pak Prabowo, dan kemudian ada kepentingan Pak Jokowi sendiri di situ, bahkan juga ada kepentingan Gibran. Saya kira kita akan sulit membayangkan bahwa Pak Prabowo nanti akan dapat ditopang oleh para pembantunya yang betul-betul siap kerja, yang seperti dikatakan oleh Gibran. Yang terjadi justru malah tarik-menarik kepentingan gitu yang akan berlangsung di kabinet itu sendiri. Ya saya bayangkan Pak Prabowo rekrut menteri-menterinya itu tentu lewat kolam partai, tapi Ya, dengan kapasitas teknokratik, pasti itu yang diperlukan kan. harusnya, Kalau harusnya. kapasitas Ya, teknokratik, ya. nah bayangkan misalnya Jokowi udah punya standing terhadap beberapa hal tuh, yang ini harus, yang ini harus. Padahal kajian teknokratik mungkin akan kasih poin bahwa secara makroekonomi lebih lukratif proposal-proposal makan siang daripada proposal IKN. Lalu Jokowi marah di situ tuh. Lalu Prabowo mulai tersinggung bahwa kenapa mesti dibedakan antara saya dan Pak Jokowi. Lalu datang teknokratnya jelasin, begini Pak nih, inputnya begini, outputnya begini. Kalau IKN dijadikan target itu berantakannya sekian persen tuh APBN. Kalau makan siang dijadikan target sama juga berantakan, tapi efek legitimasinya lebih dapat Pak, karena rakyat merasa oh Pak Prabowo tahu tentang penderitaan. Kalau IKN itu nggak ada yang peduli di situ tuh, karena itu dianggap sebagai pemberosan dan elitis. Nah kalau ini dibicarakan misalnya, lalu terjadi ketegangan, yang kena pertama tentulah Gibran, karena Gibran yang dipasang oleh Jokowi di situ tuh, dan Gibran akan melapor pada bapaknya tuh, oh di kabinet ngomongnya begini tuh, Jokowi jengkel lagi, mulai lagi Jokowi cawe-cawe, tapi makin lama cawe-cawe Jokowi nggak ada gunanya, karena dia lama-lama lenyap sebagai pemimpin. Ya, Dan kalau pengaruh Jokowi hilang, ya Gibran juga akhirnya jadi ban serep. Dan bukan ban serep yang nempel di mobil, ban serep yang ditinggal di garasi. Atau ban serep yang banyak mobil-mobil baru sekarang itu kan ban serepnya itu ban yang dalam size kecil, hanya untuk sementara jalan sementara saja, Bung Nah, Rocky. itu betul tuh, cuman buat sampai ke tukang tambal ban. Kira-kira itulah yang bisa kita bayangkan ya, kalau sekarang kemudian Gibran bicara bahwa dia langsung kerja dan kemudian nyusun kabinet, nanti akan minta pendapat semua tokoh-tokoh termasuk Ibu Megawati. Saya kira ini yang kita sebut sering sebagai omon-omon saja lah, begitu ya. Ya benar. Ya kelihatannya itu tuh, itu kalimatnya bagus ya. Omon-omonnya akhirnya terbukti bahwa memang nggak ada ide sehingga mesti minta seolah-olah basa-basi. Ya buat apa ada kampanye kalau kampanye sendiri masih bisa dipengaruhi oleh ide dari Ibu Mega misalnya tuh ya, atau ide dari PKS. Anda udah menang, ya jalankan aja apa yang Anda visikan. Ya. Oke, saya kira akan semakin mendekati hari-hari pelantikan akan semakin menarik gitu. Sementara kelihatannya Pak Jokowi sendiri masih terus menebar pesona ya, karena kemarin itu ketika ada demo buruh, Pak Jokowi lebih milih ke NTB, bertemu dengan rakyat di sana, datang ke mall dan sebagainya, yang sebenarnya kita juga tahu itu dari upaya dia untuk menghindari para buruh saja di Jakarta. Iya, saya dapat banyak berita dari NTB dan sebenarnya nggak ada yang peduli itu. Dan menganggap bahwa ini buang muka lagi tuh bagi mereka. Ini cari selamat apa buang muka tuh karena ada demo 2 Mei itu. Iya.
Dan tapi itu pola yang baku yang saya kira kita sudah hafal gitu ya. Ya akan diikuti oleh Gibran pasti. Yes, oke. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Dep,